Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Despana Putri dengan NIM 120220090 dari kelas R1, mata kuliah Perencanaan Kawasan Strategis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan kawasan ekonomi khusus dengan studi kasus yaitu KEK Galang Batang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMT. Berikut ini merupakan outline pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama itu ada landasan teoritis, definisi kawasan, gambaran studi kasus, gambaran rencana dan pengelolaan, ulasan kritis, usulan agenda kebijakan, dan yang terakhir ada agenda penelitian masa depan. Masuk ke outline pembahasan yang pertama, ini terdapat landasan teoritis yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa kawasan ekonomi khusus itu sendiri itu menggunakan teori klaster, yang dimana teori ini nih merupakan pengelompokan industri atau perusahaan di suatu wilayah gitu yang dapat meningkatkan daya saing dan juga efisiensi ekonomi secara menyeluruh. Nah, di dalam teori ini juga itu menyebutkan bahwa keberadaan klaster industri itu tentu dapat menciptakan keunggulan di dalam wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu teori klaster ini sudah menjadi landasan gitu bagi kebijakan pembangunan ekonomi regional maupun strategi industri. Karena dengan mendorong pembangunan dan pengembangan klaster industri yang kuat, maka pemerintah dan pelaku ekonomi juga itu tentu akan berharap akan mendapatkan peningkatan pertumbuhan ekonominya dan juga menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan daya saing di tingkat lokal, regional, dan juga global. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori klaster ini mempunyai manfaat sendiri, yang dimana yang pertama itu ada meningkatkan keterkaitan dan juga limpahan yang tentunya untuk mendorong daripada perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua itu ada meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, ini ada definisi kawasan ekonomi khusus. Nah, sebenarnya kawasan ekonomi khusus itu apa sih? Kalau berdasarkan yang ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 itu tentang kawasan ekonomi khusus. Nah, di dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa KEK itu merupakan kawasan yang memiliki batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya sudah ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan juga memperoleh fasilitas tertentu. Nah, sebenarnya kalau fungsi dari KEK itu sendiri itu yang pertama untuk fungsi dari KEK sendiri yang pertama itu untuk melakukan sebuah pengembangan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan, transportasi, perikanan, pos, telekomunikasi, pariwisata, dan juga masih banyak di bidang lainnya. Nah, sedangkan KEK ini sendiri itu sebenarnya memiliki beberapa zona gitu yang tentunya itu
mempunyai kegiatan yang dapat ditunjukkan untuk ekspor dan untuk di dalam negeri juga. Nah, tujuan dari KEK itu sendiri itu yang pertama itu dia dapat mempercepat perkembangan daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi gitu, dan juga mempercepat perkembangan daerah sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi yang diantaranya itu ada industri, pariwisata, dan perdagangan, sehingga ini tuh dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk dari definisi sebaran kawasan ekonomi khusus kawasan industri KI itu sebenarnya kawasan ekonomi khusus industri itu merupakan suatu kawasan yang biasanya itu didominasi oleh aktivitas industri. Nah, untuk kawasan industri ini juga biasanya tuh mereka memiliki fasilitas kombinasi yang di dalamnya tuh terdapat peralatan-peralatan pabrik, penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, kemudian ada bangunan perkantoran, bank, dan juga prasarana yang lainnya. Nah, kawasan ekonomi khusus ini dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang tentunya memiliki keunggulan geoekonomi dan juga geostrategis yang fungsinya itu untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan juga kegiatan ekonomi lain gitu yang tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga daya saing internasional. Nah, sebenarnya KEK dengan hadirnya KEK juga ini diharapkan dapat membangun kemampuan dan juga daya saing ekonomi di dalam level nasional gitu melalui industri-industri dan juga pariwisata yang bernilai tambah dan juga berantai nilai. Nah, untuk KEK di Indonesia sendiri itu sampai tahun 2023 itu terdapat 20 KEK yang menyebar di negara Indonesia. Kemudian di sini juga terdapat kelembagaan yang dimana dalam